Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Ala tafaqih fiddin. Man ikhtarahu minal ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Sahadatan tudkhilana darul khulud. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibal maqamil mahmud. Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi amjadi sholatan wassalama akhuzu bihima yaumul ma'ad amma ba'd. Dengan kesempatan yang bahagia ini, perkenalkan nama saya Rifki Fadil Gauraf dengan NIM 21108010014 akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Al-Qira' dan Wal-Qura'. Oke, selanjutnya mulai dari latar belakang. Qiraat merupakan salah satu cabang ilmu dalam ulumul Al-Quran. Namun tidak banyak orang yang tertarik kepadanya kecuali orang-orang tertentu saja. Biasanya kalangan akademik. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Di antaranya adalah ilmu ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan dan muamalah manusia sehari-hari. Tidak seperti ilmu fikih, hadis, tafsir, dan misalnya. Yang dapat dikatakan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan ilmu qiraat ini tidak mempelajari masalah-masalah yang berkaitan secara langsung dengan halal haram atau hukum-hukum tertentu dalam kehidupan manusia. Oke, next. Selanjutnya, pengertian qiraat. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraat yang merupakan isim masdar dari qura, yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasdid, dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Pengertian dan perbedaan antara qiraat dengan riwayat dan qari'ah. Yang pertama yaitu qiraat. Qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qura' yang 7, 10, atau 14, seperti qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, qiraat Yaqub, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua yaitu riwayat. Riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qura' yang 7, 10, atau 14. Yang ketiga yaitu qari'ah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari perawi qura' yang 7, 10, atau 14. Misalnya, Waros mempunyai 2 murid, yaitu Al-Asraq dan Al-Asbahni. Maka disebut qari' Al-Asraq an Warash atau riwayat Waras min qari' Al-Asraq. Oke, next slide selanjutnya yaitu di macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat ini dibagi menjadi 6. Oke, akan saya jelaskan satu persatu, yaitu dari mutawatir. Mutawatir yaitu qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin
hakim bersepakat untuk berdusta, dan sejumlah orang seperti itu, dan sanadnya bersambung hingga penghabisnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang umum hanya terjadi di hal qiraat. Yang kedua yaitu masyhur. Masyhur yaitu qiraat yang sahih sanadnya, tapi tidak mencapai derajat mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rasul Utsmani, serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat. Oke, yang ketiga yaitu ahad. Ahad yaitu qiraat yang sahih sanadnya tapi menyalahi Rasul Utsmani. Yang keempat yaitu sazat. Sazat yaitu qiraah yang tidak sahih sanadnya, seperti qiraat malaka yaumiddin dalam surat Al-Fatihah ayat 4 dengan bentuk fi'il madhi dan menisbatkan yauma. Yang kelima yaitu maudhu. Maudhu yaitu qiraat yang tidak ada alasannya. Yang keenam muraj. Muraj yaitu tambahan ke dalam qiraat sebagai penafsiran. Oke, itulah beberapa macam-macam qiraat. Lanjut, selanjutnya sejarah perkembangan qiraat. Pada masa Nabi, para sahabat menerima bacaan Al-Quran secara langsung dari beliau dan secara serius serta antusias. Mereka mempelajari dengan versi bacaan qiraatnya. Pada masa ini lahirlah ahli qiraat atau qurra dari kalangan sahabat Nabi. Para ahli qiraat dari kalangan para sahabat ini dapat mempelajari dan mendalami qiraat Al-Quran dari Nabi berbeda-beda. Ada yang memiliki 1, 2 versi bacaan, ada yang memiliki 3 versi bacaan, dan bahkan ada yang lebih dari itu. Oke, selanjutnya yaitu tingkat qiraat. Tingkat qiraat ini dibagi menjadi 3, yaitu tahqiq. Tahqiq ialah memberi hak pada setiap huruf, memperjelas huruf, mengeluarkan huruf dari huruf yang lain dengan saktah, pelan, dan tenang, serta memperhatikan yang memperbolehkan untuk waqaf. Yang kedua yaitu hazar. Hazar ialah meningkatkan bacaan dalam hal kecepatan dan penyamaran dengan mendirikan i'rab serta menjaga kebenaran pelafalan dan pemantapan huruf. Yang ketiga yaitu tadbir. Tadbir ialah menyeimbangkan antara 2 tingkatan, yaitu antara tahqiq dengan hazar. Dan dengan ketiga tingkatan ini bisa dikaitkan dengan pembelajaran tentang makhorijul huruf dalam segi pembacaan Al-Quran. Dengan kita mempelajari makhorijul huruf dengan tajwidnya, kita bisa mempermudah pembacaan Al-Quran dan bisa memudahkan kita mempelajari qiraat sab'ah ini. Oke. Selanjutnya pengaruh qiraat pada 7 istinbat huruf. Pengaruhnya yang saya jelaskan di sini ada 3, yaitu qiraat yang pertama, qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sekalipun dalam satu segi, baik segi itu fasih maupun lebih fasih. Sebab qiraat adalah sunnah yang harus diikuti, diterima apa adanya, dan menjadi rujukan dengan
berdasarkan pada isnad, bukan ra'yu atau penalaran. Yang kedua yaitu qiraat sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, meskipun hanya sekedar mendekati saja. Sebab dalam penulisan mushaf-mushaf itu para sahabat telah bersungguh-sungguh dalam membuat rosem atau cara penulisan mushaf sesuai dengan bermacam-macam dialek qiraat yang mereka ketahui. Yang ketiga yaitu qiraat itu harus sahih sanadnya, sebab qiraat merupakan sunnah yang diikuti yang didasarkan pada keselamatan penukilan dan kesahihan riwayat. Itu oke. Next, selanjutnya hikmah beragamnya qiraah yang sahih, yaitu di sini ada 7 hikmah yang saya ketahui. Oke, yang pertama yaitu menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan kemujizatan Al-Quran itu. Yang keempat, penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Yang kelima, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang keenam, dapat menjelaskan hal-hal mungkin yang masih global atau samar dalam qiraat yang lain, baik qiraat itu mutawatir, masyhur ataupun syadz. Yang ketujuh, meluruskan akidah sebagai orang yang salah. Oke, next selanjutnya yaitu terakhir kita di kesimpulan. Qiraat merupakan salah satu cara membaca Al-Quran yang selaras dengan kaidah bahasa Arab, serta cocok dengan salah satu dari beberapa mushaf Utsmani. Macam-macam qiraat jika ditinjau dari para qurra atau secara imam yang ahli membaca Al-Quran, ya ini ada 3. Yang pertama, qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah yaitu qiraah yang disandarkan pada 7 ahli qiraat. Yang kedua, qiraah asroh, yaitu qiraat yang disandarkan pada 10 ahli qiraat. Yang ketiga, yaitu qiraah arba'ah atta asyrato, yaitu qiraat yang disandarkan pada 14 ahli qiraat. Dan jika ditinjau dari para perawinya, ada qiraat mutawatirah, masyhurah, ahad, sazadah, maudhu'ah, dan mu'raj. Sedangkan jika ditinjau dari segi nama jenis, ada qiraat, riwayah, thariqah, dan majah. Oke, yang terakhir sekian dari saya. Apabila dalam saya menyampaikan presentasi makalah saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada kebenaran itu selebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguntungkan ya? Emang ya.